Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Titin. Saya Tri Hidayatullah bersama rekan-rekan saya yaitu Maria Elorada Markasi dan Ilya Putrisya. Kami dari kelompok 10, kami akan menjelaskan materi mengenai pemulusan regresi non-parametrik. Yang pertama, kami akan menjelaskan materi metode kernel. Sebelumnya dari definisinya sendiri, regresi non-parametrik itu merupakan suatu metode statistika yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel Y dan variabel X yang tidak diketahui bentuk fungsinya, namun diasumsikan fungsinya itu smooth, dalam arti itu termuat dalam suatu ruang fungsi tertentu, sehingga regresi non-parametriknya memiliki fleksibilitas yang tinggi, itu menurut Eubang tahun 1988. Nah, model regresi non-parametrik sendiri memiliki bentuk umum, yaitu YI sama dengan FXI, dengan I-nya itu antara 1 sampai N, dengan Y-nya itu merupakan variabel respon, Fx-nya itu merupakan fungsi regresi yang tidak diketahui bentuknya, dan lambda I itu merupakan random error yang merupakan NIID. Dalam regresi non-parametrik, F itu merupakan fungsi pemulus yang tidak diketahui dan tidak ditentukan oleh pembuat model. Nah, diperlukan suatu pendekatan dalam regresi non-parametrik yang disebut juga dengan smoothing. Nah, tujuan dari smoothing itu untuk memperkecil keragaman dari data yang sehingga tidak berpengaruh terhadap ciri-ciri data, sehingga ciri-ciri datanya bisa diketahui lebih jelas. Nah, pemulusan tersebut itu merupakan teknik umum yang digunakan dalam metode non-parametrik, yang digunakan dalam menduga atau memprediksi bentuk fungsi. Salah satu teknik pemulusan yang digunakan yaitu pemulusan kernel atau kernel smooth. Kemudian ada estimator densitas dari kernel, itu merupakan pengembangan dari estimator histogram. Ini tuh secara umum menggunakan K dan bandwidth H. Nanti didefinisikan sebagai persamaan yang ada di bawah, yaitu KHU dengan U-nya antara negatif T sampai T hingga, dan hanya itu positif. Kemudian juga memenuhi 4 persamaan yang ada di bawah. Terus habis itu untuk F cat H-nya itu nanti tergantung pada fungsi kernel dan parameter bandwidth-nya, di mana nanti bentuk bobot yang ditentukan itu nanti berdasarkan fungsi kernel atau K-nya. Kemudian untuk ukuran bobotnya nanti ditentukan oleh bandwidth atau H-nya. Selanjutnya di sini ada 7 jenis fungsi kernel, di mana 7 jenis fungsi kernel tersebut memiliki bentuk fungsi yang masing-masing memiliki bentuk khusus atau berbeda. Kemudian ada regresi kernel smoothing, di mana regresi kernel itu merupakan salah satu teknik statistika non-par yang digunakan untuk menduga fungsi regresi pada model regresi non-parametrik pada persamaan satu yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Kemudian pada tahun 1964, Nadia dan Watson itu mengusulkan penduga estimator kernel dalam regresi non-parametrik, yang kemudian sering disebut dengan estimator Nadia-Watson, yang bentuknya seperti yang ada di PPT, yaitu F cap X. Itu merupakan persamaan tersebut, di mana nanti menghasilkan WHI dari X, yaitu seperti yang ada di bawah. Selanjutnya untuk memperoleh nilai dugaan masing-masing pengamatan, yaitu XI, maka diperoleh F cat X, yaitu semasi dari J sama dengan 1 sampai N dari WHJ XI YJ. Dengan WHJ XI-nya itu didapatkan dengan persamaan sebagai berikut, dengan I dan J-nya itu antara 1 sampai N. Selanjutnya pada pemilihan bandwidth yang optimal, di mana bandwidth atau H itu merupakan parameter pemulus smoothing yang berfungsi untuk mengontrol kemulusan dari kurva. Nah, bandwidth itu dipilih sebaiknya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar agar tidak terjadi under smoothing dan over smoothing. Maka terus habis itu untuk kriteria H-nya itu nanti akan dibatasi pada keluarga penduga linear, di mana untuk setiap H ada matriks HH berukuran H asimetri dan semi definite positif, sehingga dengan elemen-elemen HH adalah yang diperoleh dari menuliskan kembali persamaan sebagai yang ada di bawah. Nah, kemudian untuk metode mendapatkan H yang optimal, yaitu menggunakan kriteria generalized cross validation atau GCV, itu menurut Eubang tahun 1999 yang didefinisikan yaitu GCVH itu merupakan MSE dibagi 1 per M trace dari 1 min H, kemudian dikuadratin dengan MSE-nya itu merupakan 1 per N summasi dari I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurangi FHXI dikuadratin. Nah, itu menyatakan matriks identitas dan menyatakan trace. TR itu menyatakan trace, dan itu merupakan matriks identitas. Selanjutnya akan dibahas contoh soal untuk metode kernel. Seorang peneliti ingin mempelajari hubungan halus atau smooth antara variabel prediktor X dan variabel respon Y tanpa mengasumsikan bentuk fungsi tertentu. Artinya non-parametrik, peneliti menduga bahwa hubungan X dan Y itu tidak linear, sehingga ia menggunakan smoothing dengan fungsi kernel. Ia mengumpulkan sampel kecil seperti berikut. Selanjutnya, di sini pertanyaannya adalah kita disuruh untuk menghitung nilai hasil smoothing kernel pada titik X0-nya 4,5 dengan bandwidth H sama dengan 1 menggunakan data di atas. Lalu kita disuruh juga untuk membandingkan jika bandwidth-nya itu diganti menjadi H sama dengan 0,5 dan juga H sama dengan 2. Jadi yang pertama kita akan hitung dulu nih hasil dari smoothing kernel di titik X0 sama dengan 4,5 dengan H sama dengan 1 dengan menggunakan rumus estimator dan juga rumus kernel Gaussian. Untuk rumus estimatornya itu nanti yang akan kita pakai dengan X0-nya itu 4,5. Rumusnya tertera sebagai berikut, di mana pembilangnya itu berupa sigma atau penjumlahan dari
kernel Gaussian dikali Y dibagi dengan penjumlahan dari kernel Gaussian sendiri. Di mana kernel Gaussian itu rumusnya adalah KU sama dengan 1/2 pi eksponensial dari min U kuadrat per 2. Nah, yang pertama tentu kita harus menghitung terlebih dahulu UI. UI itu adalah XI min X0 dibagi H, di mana H-nya itu di sini adalah 1. Jadi kita bisa tuliskan XI dikurang 4,5 dibagi 1. Nah, untuk XI-nya sendiri kita tinggal masukin aja satu-satu tuh dari X-nya 1 sampai X-nya 7 sehingga diperoleh seperti tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung UI-nya, kita bisa menghitung bobot kernelnya atau KUI-nya masing-masing dengan rumus yang tadi. Dan dengan memasukkan UI yang tadi juga kita bisa memperoleh KUI untuk X sama dengan untuk X dari 1 sampai 7 itu sebagai berikut. Lalu setelah kita udah dapat KUI-nya untuk masing-masing X, kita bisa memasukkan atau mensubstitusi ke rumus yang estimator yang sebelumnya tadi, yaitu pembilang dibagi penyebut, di mana pembilangnya adalah penjumlahan dari KUI dikali YI dan penyebutnya adalah penjumlahan dari KUI, sehingga setelah kita hitung masing-masing didapat nilai smoothingnya itu adalah sekitar 3,657. Nah, dari sini juga secara visual itu kita bisa membandingkan nilai kurva kernel smoothingnya untuk H sama dengan 1, H sama dengan 0,5 dan juga H sama dengan 2. Nah, dapat dilihat di grafik yang tertera untuk H sama dengan 1 itu direpresentasikan dengan kurva berwarna biru, untuk H sama dengan 0,5 yang berwarna orange, dan untuk H sama dengan 2 itu yang berwarna hijau. Dimana kalau kita tinjau masing-masing karakternya, untuk H sama dengan 0,5 itu dia cenderung, yang orange itu cenderung terlalu fit ke scatter dari datanya atau ke titik-titik yang merepresentasikan data, sehingga dapat dapat menyebabkan risiko terjadinya overfitting atau dia terlalu kaku atau terlalu cocok dengan data yang ada, sehingga kalau misalnya nanti kita ambil maksudnya X0-nya 4,5 atau X0-nya titik yang baru, dikhawatirkan akan terjadi kesulitan untuk memodelkan persamaan yang baru karena kurvanya terlalu overfit ke data yang sudah ada gitu. Lalu untuk H sama dengan 1 itu secara visual dia telah memberikan keseimbangan antara menangkap pola data asli dan tetap menjaga kelicinan kurva. H sama dengan 1 itu direpresentasikan dengan kurva yang biru. Lalu untuk yang hijau itu dia terlalu, atau H sama dengan 2 itu dia terlalu underfit sih. Jadi dia terlalu jauh dari scatter plot sehingga variasi pada data, variasi lokal itu tidak tertangkap dengan baik. Dengan demikian, bandwidth yang paling tepat dan memberikan hasil terbaik untuk data ini adalah bandwidth H sama dengan 1. Perkenalkan, nama saya Maria Elora Demarkasi dengan NPM 24064841132. Di sini akan menjelaskan mengenai materi pemulusan regresi non-parametrik metode spline. Konsep dasarnya adalah pemulusan atau smoothing bertujuan untuk menemukan fungsi estimasi yang halus dari data yang berisik. Data mentah seringkali mengandung fluktuasi acak atau noise yang menyembunyikan pola ataupun tren yang sebenarnya. Fungsinya adalah yang pertama, mengekstrak tren jangka panjang, yang kedua, menghilangkan osilasi jangka pendek yang tidak diinginkan, dan yang ketiga adalah mempermudah interpretasi visual dan analitis. Spline sendiri adalah fungsi piecewise atau potongan-potongan segmen. Daripada menggunakan satu persamaan kompleks untuk seluruh data, kita memecah domain data menjadi beberapa segmen dan memasang polinomial sederhana pada setiap segmen. Dalam spline terdapat istilah knot, yaitu titik-titik di mana potongan-potongan polinomial tersebut disambung. Pemilihan jumlah dan posisi knot sangat mempengaruhi fleksibilitas kurva. Agar sambungannya halus, tidak hanya nilai fungsi yang harus sama di sebuah knot, tetapi juga turunan pertamanya atau kemiringan, dan juga bahkan turunan keduanya, atau kecekungan untuk spline kubik. Komponen utama spline yang pertama adalah knot. Titik-titik di sumbu X di mana perilaku kurva boleh berubah. Fungsinya adalah memberikan fleksibilitas pada model, dengan jenis penempatan yang pertama adalah equally spaced atau jarak yang sama, quantile based atau berdasarkan persentil data, data driven atau otomatis berdasarkan pada pola data. Dengan basis spline sendiri, ada yang pertama adalah truncated power basis, seperti G1X sama dengan 1, G2X sama dengan X, dan seterusnya hingga GK plus 1 plus JX sama dengan X minus TJ pangkat K, di mana X minus TJ plus adalah nilai maksimum dari 0 dan X minus TJ. Dengan B-spline basis lebih stabil secara numerik yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kriteria pemilihan knot yang pertama adalah menggunakan MSE atau mean squared error. Rumusnya adalah 1/n dikali jumlahan dari I sama dengan 1 sampai dengan n dari YI minus FXI cap dikuadratkan. Dengan n adalah jumlah data, YI adalah nilai observasi ke I, misalnya adalah tingkat inflasi kota ke I, dan FXI hat adalah nilai prediksi model untuk observasi ke I. Semakin kecil MSE, maka akan semakin akurat juga modelnya. Yang kedua adalah dengan metode GCV atau Generalized Cross Validation, yaitu rumusnya adalah MSEK per kuadrat dari 1 minus 1 per n trace AK.
dengan MSE adalah mean squared error untuk model dengan Carnot, dan trace AK adalah derajat kebebasan atau degrees of freedom model, N adalah jumlah data, dan AK adalah matriks smuter atau head matrix di mana Y head sama dengan AK dikali Y. Pengujian signifikansi yang pertama ada uji F simultan. Dengan F hitung sama dengan MSR per MSE, rumusnya tertera pada slide, dengan N adalah jumlah data, M adalah order polinomial, dan P adalah jumlah node. Dengan hipotesis H0, yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan bla 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 hingga beta M plus P sama dengan 0 atau model tidak signifikan, dan H1 adalah minimal ada satu beta yang tidak sama dengan 0 atau model signifikan. Keputusannya adalah jika F hitung lebih besar daripada F tabel atau P value kurang dari alpha, maka model signifikan. Yang kedua ada uji T individual dengan T hitung sama dengan beta JK per standard error dari beta J. Dengan hipotesisnya adalah H0 beta J sama dengan 0 atau koefisien ke J tidak signifikan, atau H1-nya adalah beta J tidak sama dengan 0 atau koefisien ke J signifikan. Jenis-jenis spline dalam regresi yang pertama ada regression spline. Ini konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Regression spline adalah kita melakukan regresi linear biasa, tapi bukan pada variabel X asli, melainkan pada sekumpulan fungsi basis dari X. Dengan modelnya adalah jumlahan dari J sama dengan 1 hingga M plus K plus 1 dari beta J dikali GJX. Dengan GJX adalah fungsi basis atau blok membangun spline, misalnya B-spline, dan beta J adalah koefisien yang akan diestimasi dari data. Dan M plus K plus 1 adalah jumlah total dari fungsi basis yang tergantung pada jumlah node dan derajat spline. Estimasi koefisien beta cap dicari dengan metode kuadrat terkecil, yaitu Y cap sama dengan G dikali inverse dari G transpose G dikali G transpose Y. Dengan G adalah matriks desain yang elemen-elemennya adalah nilai dari setiap fungsi basis GJ pada setiap titik data XI, yang berukuran N kali M plus K plus 1 dikali N kali M plus K plus 1. Dan Y adalah vektor respon, yaitu data observasi, dan maksud persamaan ini adalah solusi kuadrat terkecil standar untuk menemukan koefisien yang membuat kurva spline paling mendekati data Y. Kelebihannya adalah cepat dan intuitif, dengan kelemahan utamanya adalah pemilihan jumlah dan posisi node yang optimal sangat sulit dan krusial. Terlalu sedikit node akan menyebabkan underfitting atau kurva terlalu kaku, terlalu banyak node akan menyebabkan overfitting atau kurva mengikuti noise. Yang kedua ada linear dan cubic spline. Linear spline adalah setiap segmen adalah garis lurus. Hasilnya berupa broken line atau garis patah-patah, hanya kontinu di node dan tidak halus. Sedangkan cubic spline itu setiap segmennya adalah polinomial derajat 3, memiliki kontinuitas hingga turunan kedua, sehingga kurva yang dihasilkan sangat halus secara visual. Dengan modelnya seperti tertera pada slide. Yang ketiga ada natural spline. Konsep dasarnya adalah, pada regression splines, estimasi spline regresi cenderung menunjukkan perilaku yang tidak menentu atau erratik, dan memiliki varians tinggi pada batas-batas domain input. Nah, masalah varians tinggi ini bakalan semakin memburuk seiring dengan meningkatnya order polinomial K. Natural spline ini memaksa fungsi piecewise polinomial untuk memiliki derajat yang lebih rendah di daerah di luar node terluar. Sebuah natural spline berorder K, atau natural spline hanya didefinisikan untuk order K yang ganjil dengan node di T1 kurang dari bla 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 hingga kurang dari Tm adalah fungsi F, di mana F adalah polinomial derajat K pada setiap interval interior, yaitu T1, T2 hingga Tm-1, Tm. F adalah polinomial derajat K-1/2 pada interval eksterior, yaitu minus T hingga, T1 dan Tm, T hingga. F bersifat kontinu dan memiliki turunan kontinu hingga order 1 hingga K-1 pada setiap node T1 hingga Tm. Perhitungan dimensinya adalah A plus B plus C, di mana A adalah K plus 1 dikali M-1, B-nya adalah K-1 per 2 tambah 1 kali 2, dan C-nya adalah K kali M, yang menghasilkan dimensi M. Basis yang digunakan terdapat pada varian B-spline basis yang dikhususkan untuk natural spline. Rekomendasinya adalah B-spline tetap menjadi pilihan terbaik untuk implementasi karena kecepatan komputasi dan stabilitas numeriknya, yaitu Sx sama dengan jumlah dari J sama dengan 1 hingga N, dari beta J dikali Njx, dengan Njx adalah basis B-spline yang telah dimodifikasi untuk memenuhi kondisi natural di boundary. Kemudian kita akan masuk ke smoothing splines. Konsep dari pemulusan splines adalah pendekatan untuk menyelesaikan masalah pemilihan node. Alih-alih memilih node, kita akan menggunakan semua titik data sebagai node. Namun untuk mencegah overfitting, kita mengenakan penalti untuk kasaran kurva. Dengan rumusnya adalah F hat sama dengan arcmin dari jumlah dari I sama dengan 1 hingga N dari Y minus Fxi kuadrat, yang merupakan goodness of fit atau kesesuaian dengan data, yang memaksa kurva Fx agar mendekati data observasi YI, plus lambda dikali integral dari A hingga B dari F pangkat K plus 1 per 2 X kuadrat dx, yang merupakan roughness atau roughness penalty, ini mengukur kekasaran kurva. Dan lambda adalah smoothing parameter yang mengatur trade-off antara kesesuaian data dan kehalusan kurva. Di mana jika lambda mendekati 0, penalti hilang atau kurva akan interpolasi data, sangat pas atau overfitting. Dan jika lambda mendekati tak hingga, penalti sangat besar, kurva akan dipaksa menjadi garis lurus atau halus sekali yang dapat menyebabkan underfitting. Implementasi komputasi. Bentuk linear smoother Y cap sama dengan S lambda Y, dengan S lambda adalah matriks pemulusan yang tergantung pada lambda dan nilai X, dengan maksud persamaan adalah nilai taksiran Y hat adalah hasil dari sebuah transformasi linear dari vektor data observasi Y. Dengan bentuk rich regression, beta cap sama dengan inverse dari N transpose N plus lambda omega dikali N transpose Y, dengan Y cap sama dengan N dikali inverse dari N transpose N plus lambda omega dikali N transpose Y. Dengan N adalah matriks basis natural spline yang berukuran N kali N, dan omega adalah matriks penalty. Dengan persamaannya bisa dilihat pada slide. Dan lambda adalah parameter smoothing.
bentuk range atau interpretasi filter. Y cap sama dengan inverse dari I plus lambda K dikali Y sama dengan jumlahan dari J sama dengan 1 hingga N dari 1 per 1 plus lambda DJ dikali U transpos JY kali UJ, dengan UJ dan DJ adalah vektor dan nilai eigen dari sistem. Dan maksud persamaan dari bentuk range ini adalah data Y diproyeksikan ke basis ortogonal UJ, koefisien proyeksi UJ transpos Y, kemudian dikecilkan oleh faktor 1 per 1 plus lambda DJ. Komponen dengan DJ besar atau frekuensi tinggi atau komponen kasar dikecilkan lebih banyak. Smoothing spline pada dasarnya adalah low pass filter. Kemudian ada ekivalensi dengan kernel smoothing. Dari hasil Silverman tahun 1984, UJ dan DJ adalah vektor dan nilai eigen dari sistem. Smoothing spline kubik itu mendekati kernel smoothing dengan kernel khusus, yaitu Kx sama dengan setengah dari eksponensial minus mutlak X per akar 2 dikali sin dari mutlak X per akar 2 plus pi per 4. Dengan bandwidth adaptifnya adalah Hx sama dengan lambda pangkat 1/4 dikali Fx pangkat minus 1/4. Terkadang smoothing splines kurang adaptif secara lokal. Ini menyebabkan smoothing splines punya kelemahan. Tetapi dapat digunakan solusi yang pertama, yaitu locally adaptive regression splines. Dengan rumusnya adalah arcmin dari jumlahan dari I sama dengan 1 hingga N dari I minus Fx kuadrat plus lambda dikali TV kali F pangkat K, dengan TV-nya adalah total variation atau mengukur variasi. Dengan hasilnya adalah spline dengan not subset dari data. Dan solusi kedua adalah trend filtering atau hasilnya bisa lebih efisien, yaitu theta cap sama dengan arcmin dari Y minus theta 2 kuadrat plus lambda D theta 1. Dengan D adalah matrix difference atau banded turunan diskrit. Adapun ekstensi ke data multivariat, yang pertama adalah model additif atau additive models. Fx sama dengan F1x1 plus F2x2 hingga dijumlahkan ke Fd xd. Konsepnya adalah daripada kita membuat satu model kompleks di mana ruang dimensinya tinggi, kita membuat model yang merupakan penjumlahan dari fungsi-fungsi univariat yang halus. Untungannya adalah kita dapat mengatasi curse of dimensionality. Setiap fungsi Fj dapat diestimasi menggunakan smoothing spline. Dengan algoritma backfitting digunakan untuk mengestimasi semua Fj secara iteratif. Kemudian terdapat klasifikasi non-parametrik dengan generalized additive model atau GAM. Dengan rumusnya adalah F cap sama dengan min dari jumlah I sama dengan 1 hingga N dari minus I Fxi plus log dari 1 plus eksponensial pangkat Fxi tambah lambda Jf. Dengan F ada natural spline. Prinsipnya sebenarnya sama, tapi kita menggunakan tapi rumus ini adalah untuk data kategori, misalnya seperti klasifikasi biner. Kelebihan dan keterbatasan dari smoothing spline. Kelebihan dari spline, terutama smoothing spline, yang pertama adalah kita tidak perlu memilih node untuk smoothing spline. Yang kedua, hasilnya lebih halus dan secara visual intuitif. Yang ketiga, didukung teori matematika yang kuat. Dan yang keempat adalah fleksibel menangkap pola nonlinear yang kompleks. Dan yang terakhir, dapat diperluas ke data multivariat dengan model aditif. Keterbatasannya atau kekurangannya adalah pemilihan lambda masih diperlukan, bisa menggunakan cross validation atau CV. Smoothing spline standar kurang adaptif secara lokal dibandingkan trend filtering atau wavelet. Komputasi untuk spline adaptif lokal mahal. Tahapan untuk dilakukan dalam penelitian yang pertama adalah untuk sebagian besar aplikasi, kita mulai dengan smoothing spline, misalnya dengan fungsi smooth spline di R. Jika data memiliki perubahan mendadak atau membutuhkan estimasi tren yang sangat lokal, belajar trend filtering, misalnya paket gen lasso atau gimgen di R. Untuk data dengan banyak variabel, gunakan model aditif dengan smoothing spline sebagai komponennya, misal paket MGCV di R atau gunakan additive models. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai contoh soal. Selanjutnya dengan data yang sama, saya ingin mengaplikasikan data tersebut kepada contoh soal untuk metode spline. Jadi di sini langkah pertamanya itu kita membentuk dulu model spline-nya karena node-nya itu sama dengan 4, jadi modelnya seperti berikut dengan fungsi piecewise dari variabel spline-nya seperti berikut. Nah, kemudian untuk langkah keduanya itu kita tinggal menghitung variabel spline-nya dengan tabel yang sudah tertera. Jadi dari X-nya dari 1 sampai 7, lalu dari Y-nya 2,1, 2,4 dan seterusnya sampai 4,3 itu dimasukkan ke masing-masing rumus X-4, X-3 dan seterusnya sampai akhirnya diperoleh variabel spline-nya yang 0, 0, 0, 0, 18 dan 27. Dan variabel tambahan inilah yang membuat spline berbelok setelah titik 4. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan regresi spline. Jadi, kalau misalnya kita memasukkan variabel yang X kuadrat, X kubik, dan variabel spline-nya ke dalam regresi linear berganda, kita akan memperoleh model seperti berikut, yang dimana angka koefisien itu merupakan contoh perhitungan spline sederhana, dan dalam konteks pembelajaran, yang penting adalah struktur model dan analisisnya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa interpretasi model tersebut. Yang pertama, sebelum node atau X kecil dari 4, term variable spline itu sama dengan 0, sehingga model hanya merepresentasikan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, sampai X pangkat 3 doang. Lalu, di sini terdapat beberapa keterangan, Y meningkat pelan dari X dengan 1 hingga 3, kenaikannya halus dan relatif lambat. Kemudian setelah node atau X-nya besar sama dengan 4, term tambahan tadi sudah aktif, sehingga modelnya berubah menjadi seperti berikut dengan ada parameter gamanya. Nah, kurva di sini mulai menaik lebih cepat setelah X sama dengan 4, dan
Ini ternyata sesuai dengan data kita yang tadi Y-nya itu naik dari 3,6, 3,9, 4,1, 4,3. Artinya spline berhasil menangkap pola perubahan kemiringan. Di sini ada contoh prediksinya, misal prediksi saat X-nya di atas 4 yaitu 5, itu diperoleh seperti berikut, dan ternyata prediksi itu perhitungannya mendekati 4,06 yang dekat dengan data aktual kita yaitu 3,9. Jadi begitulah prediksi dari spline, prediksi dengan menggunakan metode spline. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.